Terus ning satu Banyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Anak-anakku, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Namun sebelumnya, marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, adakah di antara kalian yang tahu apa itu hewan ruminansia? Ya, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali. Sehingga hewan ruminansia ini dikenal dengan hewan memamah ya. Nah, selanjutnya hewan-hewan apa sajakah yang tergolong dalam kelompok hewan ruminansia? Di sekitar kalian banyak. Contohnya ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada domba, ada kijang, kemudian ada jerapah, dan contoh hewan yang lain. Yaitu hewan-hewan yang tergolong dalam kelompok hewan ruminansia. Pada hewan ruminansia itu terdapat 4 bagian lambung ya. Nah, yang mana 4 bagian ini mempunyai fungsi yang spesifik atau mempunyai fungsi khusus. Itu seperti itu. Kemudian pada hewan ruminansia proses pencernaannya dibantu oleh mikroba yang terdiri dari bakteri dan protozoa yang berguna dalam mencerna rumput yang dimakan oleh hewan ruminansia. Paham ya? Nah, selanjutnya anak-anak, organ pencernaan pada hewan ruminansia itu apa saja? Silahkan kalian dengarkan penjelasan dari Pak Guru berikut ini. Selanjutnya anak-anak, apa saja organ pencernaan pada hewan ruminansia? Ya. Organ pencernaan pada hewan ruminansia adalah yang pertama adalah mulut. Ya, pada mulut terdapat organ-organ sebagai berikut. Yang pertama itu ada gigi. Gigi pada hewan ruminansia itu ada 2 jenis, yaitu gigi seri yang berfungsi memotong makanan dan gigi geraham yang berfungsi mengunyah makanan. Jadi tidak terdapat gigi taring pada hewan ruminansia. Kemudian selain gigi itu ada lidah. Lidah pada hewan ruminansia berfungsi untuk merenggut rumput atau makanan. Kemudian mendorong makanan yang sudah dikunyah, didorong atau dimasukkan ke dalam lambung. Kemudian yang lain itu pada mulut hewan ruminansia itu terdapat saliva. Saliva itu adalah sejenis cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar ya, yang berfungsi dalam proses pencernaan secara kimiawi ya. Kemudian yang kedua, organ pencernaan pada hewan ruminansia adalah esofagus atau kerongkongan ya. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung ya. Kemudian yang ketiga, organ pencernaan pada hewan ruminansia adalah lambung. Lambung hewan ruminansia ukurannya lebih besar dibandingkan dengan hewan yang lain. Contohnya sapi, itu lambung sapi ukurannya
lebih besar dibandingkan dengan hewan yang lain. Ini mengapa? Karena terdapat 4 bagian. Ya, 4 bagian itu apa saja? Ya, yaitu yang pertama ada rumen, kemudian yang kedua ada retikulum, yang ketiga omasum, dan yang keempat abomasum. Sehingga ya sapi ini dikatakan mempunyai 4 perut. Nah, 4 perut ini ya yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum akan Pak Gun jelaskan ya sebagai berikut. Yang pertama adalah rumen. Rumen disebut juga dengan perut besar. Proses pencernaan makanan di dalam rumen ini dibantu oleh mikroba atau bakteri. Makanan yang sudah dicerna hingga menjadi bubur dilakukan oleh dinding rumen. Ketika sapi yang sedang beristirahat, maka makanan akan kembali ke mulut. Oleh mulut kemudian dikunyah, kemudian ditelan untuk yang kedua kalinya masuk ke dalam retikulum. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah retikulum. Retikulum disebut juga dengan perut jala. Ya. Di dalam retikulum ini terjadi proses fermentasi ya yang dibantu oleh bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian di retikulum ini juga terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang bersama makanan itu masuk, disaring supaya tidak masuk ke dalam omasum. Ya. Kemudian yang ketiga adalah omasum atau disebut juga dengan perut kita. Ya. Makanan di dalam omasum ini dicerna dibantu oleh enzim pencernaan. Kemudian yang keempat adalah abomasum atau perut masam. Nah, abomasum ini sebenarnya inilah yang disebut lambung sapi, itu ya abomasum. Nah, pencernaan makanan di dalam abomasum ini ya dibantu oleh enzim peksin ya yang dihasilkan oleh dinding abomasum. Paham ya, anak-anak? Selanjutnya anak-anak, organ pencernaan pada hewan ruminansia yang keempat adalah usus halus. Setelah melewati proses pencernaan makanan di dalam abomasum, kemudian makanan bergerak menuju ke usus halus. Usus halus seekor sapi dewasa panjangnya mencapai 40 meter anak-anak. Itu perlu kalian ketahui. Kemudian di dalam usus halus ini terjadi absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Ya, gitu. Kemudian yang kelima, organ pencernaan makanan pada hewan ruminansia adalah anus. Ya, sisa-sisa makanan itu nanti akan dibuang melalui anus. Ya, jadi ada 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada mulut, yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, dan yang kelima anus. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka halaman 13. Ya, kegiatan 3, kalian lengkapi tabelnya. Paham ya dengan penjelasan Pak Guru?
Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru kalian bisa memahaminya. Marilah anak-anak kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu Banyumas.